Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya disampaikan maaf agak terlambat. Tadi saya sudah sampai di Masjid Al-Jamil nih. Masjid Al-Jamil sama Masjid Jamilun. Ada Parahyang Keri 12 mulih, kemudian kembali hampir setengah jam. Tapi insyaallah waktu masih cukup. Insyaallah kita melanjutkan kitab Al-Wajiz tentang udhiyah. Yang kemarin setelah kita pelajari makna bahasa, makna istilah dari udhiyah bersama hukumnya. Ada yang mengatakan kurban itu wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Jalan tengah yang ditempuh adalah itu fadilah besar. Walaupun kita butuh tahu hukum wajib, hukum sunnah, tetapi lebih kita kedepankan adalah kita butuh pahala. Nggak usah beramal ketika nunggu lek wajib. Tetapi selagi itu kita butuh amal, mampu, maka kerjakan. Bila berbarengan antara yang wajib dan yang sunnah, pundi ingkang dipun dhisik ni wajib. Itu fungsi kita mengenal wajib atau sunnah. Ketika wajib sudah, baru sunnah dikerjakan. Makanya yang paling butuh kita gali, semangat beramal. Karena berapapun kita beramal belum cukup. Kecuali bila Allah mencurahkan rahmatnya, fadilahnya, ampunannya, maka ikhris alama yang fauka, semangatlah kepada perkara yang sekira manfaat untuk kamu. Adapun binatang yang disembelih, 3 pilihan, unta. Bila longgar bisa ber7, bila sulit dicari unta bisa dipikul orang ber10, sapi maksimal bisa dipikul wong 7, kurang juga boleh, dipikul wong 1 juga boleh. Kemudian kalau kambing bisa untuk sendiri atau bersama keluarganya. Kita masuk judul berikutnya adalah asyatu tajzi'u anir rajul wa ahli baitih. Kambing bisa mencukupi untuk seseorang dan anggota keluarganya. Anggota keluarganya 10, kambingnya 1, ya Allah terimalah dari saya bersama keluargaku, cukup. Nggak harus 10, kudu 10 kambing. Apabila punya boleh, tapi tidak harus. Kemudian sebelum itu kita urai, tentunya kita bersyukur kita masuk pada bulan Dzulhijjah, kita berada di 10 hari awal, bahwasannya amal soleh paling dicintai oleh Allah Ta'ala, maka supaya kita lebih semangat beramal, karena nilainya lebih gede daripada terjun ke medan jihad. Kapan kita sami terjun ke medan jihad? Mungkin dulu apa bincing-bincing? Kayaknya berat sekali. Tapi begitu kita masuk bulan Dzulhijjah, 10 hari awal lebih gede daripada itu semuanya. Maka semangatlah ngungkuli semangati orang terjun di medan
jihad sampai taruhan nyawa, bahkan semua harta. Yang tidak bisa ditandingi, pertama yang wajib, yang kedua apabila yang terjun itu sampai mati. Berikutnya, amal-amal soleh itu apa saja? Banyak, semua jenis amal soleh. Lebih spesial puasa selama 9 hari, silahkan. Karena pesan Nabi SAW, yang sebagian istrinya cerita bahwa Nabi SAW yasumu tis'a dzulhijjah, puasa selama 9 hari bulan Dzulhijjah, hadisnya sahih. Demikian juga dipersilahkan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Karena penerapan dari ayat supaya berzikir fi ayami ma'lumat dan juga berzikir di ayam ma'dudat. Ayam ma'lumat itu hari yang asar, hari yang 10. Hari yang dihitung itu hari tasyrik. Ibnu Umar, Abu Hurairah keluar ke pasar, bertakbir, wong sak pasar katut takbir. Praktek yang lain di kemah-kemahnya, praktek yang lain selesai sholat, kesimpulannya diperbanyak. Maka sejak kemarin saya ketika ngimami, ketika selesai jamaah langsung saya ajak untuk memperbanyak takbir beberapa kali, berikutnya terus nih dewi. Ojo takbir lek imami ngejak takbir ora ya ora. Pun ngoten. Wis dipancing beban iku napa? Terus nih piyambak, bayi ditetah niku nganti sepuh ditetah napa lek saged mlaku piyambak? Nah, sekete colone mosok esuk panggah ditetah ae. Jenengan tasik teratan nggih sak menika ditetah nggih. Dadi Mbah Kong duka, pun tuyuk-tuyuk ngoten duka. Tapi seplayon mosok panggah ditetah. Kemudian lebih spesial, silahkan nanti disembelih tanggal 10, boleh juga di hari-hari tasyrik dan diupayakan kita bisa melaksanakannya. Berikutnya tentang tema yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya seekor kambing bisa untuk seorang, bisa juga bersama anggota keluarganya. An-Atha ibni Yasar radhiyallahu anhu saat itu saya tanya Aba Ayyuba pada Abu Ayyub Al-Ansari, ini sahabat. Di generasi tabi'in tanya pada gurunya generasi sahabat. Kaifa bagaimana kanat ada ad-dhuhaya, praktek penyembelihan fikum di tengah-tengah kamu ala adi Rasulullah di zaman Nabi SAW. Oh jawabnya, karena rajul ada seseorang fi ahdin nabiyyi di masa Nabi SAW yudhahi menyembelih bisat dengan seekor kambing anhu untuk dirinya wa an ahli baitih dan juga untuk keluarganya. Sang suami nyenteli duit 2 juta. Enak wedhus 3 juta, wiyo cik 2 juta. Aku urun 5.000, 500 disumbangkan. Oh cik kurang, siapa yang pengen sedekah? Aku 100 wong 5, malah begenep pinten? 3.000. Mereka yang nambah itu sifatnya sedekah kepada yang menerima, kemudian ketika ngelumpuk dibelikan. Itu mencukupi untuk diri bersama keluarganya. Sehingga ketika menyembelihnya berucap bismillah Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah ini dari saya dan juga dari keluarga saya. Yang punya nilai beleh 3 juta wong sitok napa sedaya anggota. Sedaya anggota keluarga masing-masing gadah nilai sedekah, nilai korban pinten? 1 kambing sekitar 3 juta kelawa. Mboten 3 juta didum-dum, mboten. Nilainya 3 juta, setiap diri nggih gadah nilai pinten? 1 juta. Itu praktek di masa Nabi SAW diceritakan oleh Abu Ayyub seperti itu. Seseorang menyembelih untuk dirinya bersama keluarganya. Payak kulun, akhirnya mereka memakan. Asal mboten tiyang sembelih dahar.
monggo. Kecuali nadar, aku mbleh tok, aku nadar gak memakan. Nah niku mboten angsal. Selagi mboten nadar, monggo. Wayut imun dan mereka juga memberikan makan, artinya mensodakohkan. Summa tabaha, kemudian manusia berlomba-lomba, fasoro, maka akhirnya menjadi kama taros, bagaimana yang kamu lihat. Artinya awal-awalnya satu keluarga satu, ning ari kalau ekonomi berkembang, satu keluarga malih loro, malih telu, malih papat, keluargane 10, masing-masing nggih satu kambing, nyapa duwe-duwe angsal mboten. Nah nggih monggo-monggo kemawon. Tidak diharuskan satu keluarga satu, tapi andaikan punyanya hanya satu, itu mencukupi. Tapi bila semuanya punya, ekonominya longgar, monggo kemawon, boleh-boleh saja. Berikutnya, mala yajuzu ayyudhahabih, hewan yang tidak sah untuk dijadikan binatang kurban. An Ubaid Ibni Fayrus radhiyallahu anhu qol, qultu, saya tanya lil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, hadisni bima kariha, tolong ceritakan kepadaku binatang yang dibenci, au nahananhu, atau melarangnya Rasulullah SAW minal adhohi, untuk disembelih jadi kurban. Faqala, jawab Rasulullah SAW. Faqala, dia menjawab, qala dawuh Rasulullah SAW, hakadha biyadi, menceritakan begini dengan diisyaratkan pakai tangannya. Wayati aksaru min yati, tanganku lebih pendek daripada tangan dia. Arba'un, ada 4, la tujzi'u, tidak sah, fil adhohi, pada binatang untuk kurban. Napa 4 niku? Lek gadah cacat 4 niki enggak sah. Pertama, al-aura al-bayyin auruha, mata buta ketika sudah jelas kebutaannya. Apa buta bahasa Jawa nih? Cek. Sehingga enggak tahu jalan, makan pun juga kalah, enggak bisa gemuk, akhirnya ya kayak burus, enggak menarik. Demikian juga al-maridhah al-bayyin maraduha, sakit yang sudah jelas sakitnya. Ti loro nemen. Sehingga dagingnya malih napa? Kuyur-kuyur ayit ngoten nggih. Yang ketiga, wal arja al-bayyin tal'uha, pincang yang sudah jelas pincangnya. Bedosole belung, semisal peyok nopo-nopo mekaten. Demikian juga al-kasirah alati latungki, yang sudah pecah, yang sudah tidak bersungsum, artinya sudah tua renta. Itu 4, apabila ada salah satu dari 4 itu tidak sah. Buta yang sudah jelas, pincang yang sudah belas, sakit yang sudah jelas, kemudian tua renta, wis ketot-ketot. Sing nomor kuat mamah, napa malih sing sepuh terus pundi? Suwile cilik-cilik diuloni ngoten. Nah, sementara tiang mamah niku khasiate kathah. Lek kita sami mengunyah mamah makanan niku napa manfaate? Wah, enggak dipamah randang dilek-lek, enak ngoten nggih. Ternyata hikmahnya bukan sebatas lezat. Dengan lembut itu nanti di dalam perut dicerna mudah. Karena kita duduk koncone ulo, dilek nggih. Jelas koncone pitik, tutul dilek nggih. Di balik itu dengan dikunyah ini bercampurnya enzim. Zat yang ada di mulut nanti memudahkan diserap. Lek ora nika mengke weteng kon gawe dhewe, kon merodok niku bahaya. Gampang kentekan stok. Ternyata hikmah mengunyah menika gede. Mila di antara hikmah wedhus wis ketuweken, ketot-ketot, ra kena dipamah,
Akhirnya orang sama nggak suka, akhirnya mek dileki. Ini kan bahaya kan. Itu termasuk diantara hikmah yang bisa kita kembangkan. Itu 4 cacat, apabila 4 cacat seperti itu ada, maka tidak sah. Qala fa inni akrahu antakuna naksun fil udhun. Kata perawi, sesungguhnya saya benci ketika kambing itu ada cacat di telinga. Nggak sampai kepada batal, sah. Ini ngerapatek demen. Ngoten lagi. Rapatek srek menawi kupingin apa? Cacat. Napa? Cacat napa perung napa bungkik? Nah, senada dengan itu. Itu kalau kupingnya koploh ngono. Koploh apa kepleh? Kupingnya ombo dawa nglawer ngoten nggih. Kan demen nggih tiyang nyawang nggih. Itu lebih mahal daripada kupingnya cilik, kadang mek kados kupingnya manusa ngoten nggih. Ada cacatnya. Qala fama karihta minhu fadahu, maka apa yang sekira kamu benci ya kamu tinggalkan. Sebenarnya boleh, cuma untuk seseorang itu benci ya ora usah tok tandangi bila kamu benci. Bukannya pengharaman, lek benci aja tak tandangi ngoten. Wala tuharim, tapi kamu jangan mengharamkan ala hadin. Mungkin kamu benci tapi wong liya ndak benci, maka enggak masalah. Makanya ujung-ujungnya intinya adalah supaya seseorang itu memberikan yang terbaik. Aja nganti lek apik dipek dewi, lek elek diwehne wong liya. Tadah udan tinggi dewi, lek uncitane tangi napa? Sedekah tanggane. Nggih kuwatir nek surga mengke mek entuk uncitan ngoten nggih. Ya sedekahmu kuwi sing tak simpen kuwi, ayah panen ya kuwi. Sing tak simpen uncitan wayah tak jipuk ya uncitan. Makanya berikan yang terbaik. Qala Imam Nawawi, wa jama'u ahli ilmu sepakat ala atas anal uyuba al arba'ata, cacat yang jumlahnya 4 di atas, al mudkurata fi hadis al bara, yang disebutkan di hadis bara di atas, la tujzi at-takhiyatu biha, tidak sah berkorban dengan salah satu 4 cacat itu ada. Wa kadza makana fi maknaha au akbah, atau cacat lain tapi ya semakna, duduk papat tapi semakna. Au akbah, atau malah luweh nemen. Wa makana akola min ahadihil uyub, apabila cacatnya lebih sedikit daripada yang disebutkan tadi, jaza boleh mal karoha tapi rapatek didemeni. Berarti lek 4 cacat itu jelas mboten dipun tampa, tapi lek sak ngesori cacatnya gak sepiro nggih sah-sah mawon, tapi mboten batas di demeni selagi enek pilihane milih sing mboten cacat. Wala yujzi'u fil adhiyah al jada'u minal ma'zi, dan tidak sah untuk dijadikan kurban cempe saking wedhus kacang. 6 sasi wedhus kacang pinten gedene? Tapi lek jenis wedhus gede nggih monggo. Jenenge pitik KT 40 dina pangkas sak bluluk ngoten nggih. Tapi lek pitik sayur 40 dina pinten kilo? Nah, niku jenisnya pun beda. Maka cempenane wedhus kacang boleh mboten padha kalih cempenane wedhus galangan gedhi. Lek wedhus galangan gedhi 6 sasi niku pun pantes. Tapi diupayakan selagi tidak terpaksa, standarnya itu umur setahun. Musinnah niku wis umur nggih menika setahun. Musinai wedhus tahun, musinai sapi 2 tahun, musinai unta 5 tahun. Lek musinai tangga jenengan duka. Kagungan tangga musinah mboten. Wonten Mbah musinah.
Tapi Mbah Musila pun dikorban ini. Itu ketika masih cempenan model kecil itu tidak sah. Di hadis Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu, Dhoha menyembelih surah li pamanku. Yukalu lahu yang dikenal namanya biasa dipanggil dengan Abu Burdah. Qabla sholat, belai sakderengipun sholat. Tujuannya engko mari sholat bendang untuk sarapan, pemetiwahne wong mumpung cek luwe podo seneng. Sarapane enak, mungkin karepe ngoten. Faqala lahu dawuh kepadanya Rasulullah SAW, syatuka syatulahmin. Kambing yang kamu beleh tutuk kambing sedekah, tutuk kambing kurban ning kambing lawuh. Podo-podo sedekah ning nilainipun beda. Kelipatannya nggak tahu berapa kali lipat, pokoknya pun beda. Jenengan untuk hadiah Yamaha 75 kali Yamaha Grace pilih pundi? Sing sitok 500.000 oleh, sing sitok 75 juta pilih pundi? Itu saja podo-podo untuk gratisan sudah punya nilai beda. Berapa kali lipat? 500.000 kali 75 juta. Nah, itu saja sudah luar biasa bedanya. Maka menyembelih sebelum sholat sama menyembelih sesudah sholat itu nilainya beda. Berapa kali? Enggak dijelaskan. Ini menunjukkan gede fadilahnya. Makanya pun ngantos beleh sakderengipun sholat. Niku mengke kelasnya sedekah biasa, daging lawuh niku jenenge. Faqala dia mengatakan, ya Rasulullah, inna indi dajinan jada'atan minal ma'zi. Sesungguhnya saya punya dajin, binatang sing jinak bentuknya cempe, cempenane wedhus cilik, wedhus kacang, wedhus Jawa. Qala jawab Nabi sallam, itbaha silahkan kamu sembelih, wala tasluhu tapi itu tidak maslahat, tidak sah li gharika untuk selain kamu. Itu sah untuk kamu saja. Jadi persiapanmu wis pantes, cuma salah pemikiran. Kudune dijali sebabnya duwene mek kuwi ya ora apa-apa. Duwene mek kuwi lho nggih. Tapi lek duwene ingon-ingone sak lapangan nggih mboten angsal. Milih napa cempe kabeh sak lapangan? Ya milih. Semakala kemudian berpesan Nabi SAW, man dzabaha qabla sholati, sapa sing beleh sebelum sholat, fa innama yadbahu li nafsi, itu beleh untuk diri sendiri. Artinya kelasnya kelas beleh ndamel lawuh piyambak. Wa man dzabaha ba'da sholah faqad tamma nasakuhu nusukuhu, siapa yang menyembelihnya sesudah sholat Id maka sempurna kurbannya. Wa asoba sunat muslimin, dan mencocoki tentang sunnahnya, jalan kehidupannya kaum muslimin, standarnya memang itu sesudah sholat. Wafil hadis ta'yinun li waqti dzabil adhahi, pada hadis ini diberikan keterangan tertentunya waktu untuk menyembelih. Enggak boleh sembarangan waktu, tapi ditetapkan waktunya. Wa ba'da sholatil Id, yaitu sesudah sholat Id. Faman dzabaha qabla dzalika lam yujzi'hu, siapa yang menyembelihnya sebelum sholat maka tidak sah. Berikutnya wa yastamiru, dan waktunya longgar untuk boleh menyembelih. Adzabahu, penyembelihan itu, ila ghurubi syamsi akhiri ayami tasyrik, sampai hari terakhir matahari tenggelam dari hari tasyrik. Buatan tanggal 10 tok loh nggih. Hari tasyrik tanggal pinten? 11, 12, 13. Sah menyembelih. Rakober tanggal 10 nggih tanggal 11. Dereng sempat nggih tanggal 12. Dereng sempat nggih tanggal
13. Pokokipun sengingi dereng mendelep. Wah, waktune karek 5 menit. Saat mendelep langsung cekel dhewe, dikempit, dicangap congore, sring. Begitu sampun putus adzan. Nah, ngoten nggih. Niku tasih sah napa? Napa sampun telas waktune? Masih. Dene-dene mbetheti bengine monggo. Yang penting belahe wau, saderengipun matahari teng ngelam. Mbetheti mengko-mengko nggih monggo. Dahare sesuk nggih monggo. Ning belahe sebelum matahari tenggelam. Wa ya al-ayyam as-salasa ba'da yaumil id, yaitu hari yang jumlahnya 3 sesudah Idul Adha tanggal 10. An Jubair Ibnu Mut'im radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu qol kullu ayyami tasyrik dzabhun, semua hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih. Hari tasyrik niku napa? Hari pengeringan daging. Kangge diawetni. Dadi yang mereka ngawetni daging penak. Bedeti diirisi pepe kemlitik ngoten nggih. Nika mungkin saged dipun awetni berminggu berbulan, pokok mboten ngecemes ngoten, panggah garing awet. Bahkan saged setahun. Iki saged damel simpanan di dahar kapan-kapan. Nah ngoten. Lek kita sami TPP ya kerek laler ngoten. Telai laler, dindoki laler, kena banyu titik metu uget-ugete ngoten nggih. Lek kita sami dipun gambalna damel kulkas ngoten nggih. Itu hari tasyrik, itu hari penjemuran untuk diawetkan sehingga bisa dimakan kapan-kapan. Itu namanya mana hari tasyrik, selama 3 hari siapa menyembelih disilahkan. Waman arota ayudhahiya haruma alaihi ahdu syai'in min sya'rihi wa farihi min khini dukhuli dzilhijjah hatta yudhha atau yudhahiya. Siapa yang menginginkan untuk menyembelih, maka tidak boleh kepadanya mengambil sesuatu dari rambutnya, dari kukunya ketika masuk pada bulan Dzulhijjah sampai binatang disembelih. Niki kukune kewan, rambute kewan, napa kukune sing badhe mbelih? Sing badhe mbelih. Sekarang kita lihat bagaimana hadisnya. Karena di masyarakat juga ada subhat, sing enggak oleh kuwi kukune kewan karo rambute kewan. Babe nek kono enek kewan sing ketok welek dipacaki malah ganteng. Dipotongnya dipacai oleh ganteng berarti gak oleh. Ternyata bukan itu yang dimaksud. Sekarang kita baca dalilnya. Bukan kukunya hewan, rambutnya hewan, bukan. Tapi dari orang yang hendak menyembelih. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aitum hilala dzulhijjah, bila kamu melihat munculnya bulan Dzulhijjah, wa arota ahadukum ayudhuhaya, satu di antara kamu ingin menyembelih, fal yumsik, maka supaya dia menahan diri, an sa'rihi, dari rambutnya, wat farihi, dan kukunya. Rambute sing belen apa rambute kewan? Dhamir huwa niku balike nggih datang ahad. Niki lek tiyang belajar bahasa Arab, dhamir niku kedah wonten marji'i. Sinten sing pun biasa belajar bahasa Arab? Dhamir huwa huma hum, wonten hu, wonten buri. Dia niku sapa? Kudu wonten sak ngarepe. Hu niku kangge jumlahipun 1, lanang. Lan niku kangge makhluk ingkang berakal. Huwa. Ngoten nggih. Mungkin Pak Roy nanti belajar bahasa Arab nggih. Itu untuk mudzakkar, muannas, mufrad dan berakal, huwa. Kalau untuk
Mu'annas itu biasanya menggunakan hiya. Kalau huwa itu untuk mudzakkar berakal. Kita ulang, huwa itu adalah untuk jumlahnya 1, lanang dan berakal. Ternyata ketika dicari dhamir huwa, sebelumnya itu mana? Fal yumsik ansarihi. Hi ini kembali kepada siapa? Kembali kepada ahad, salah satu dari kamu. Kan nggak ada cerita hewan. Maka kalau begitu dilihat dari susunan bahasa yang ada pada hadis, yang tidak boleh untuk dipotong rambutnya dan kukunya. Gadane sinten? Sing beleh senes kewane. Makanya siapa yang mengkajikan kitab ya harus menguasai bahasa Arab. Lek enggak menguasai bahasa Arab, dhamire bale nyandi. Waduh, piye lek jawab. Nanti samblocok nih malah akal-akalan. Bahaya, itu hawa nafsu. Itu jelas. Itu syarat atau adab. Tiang sing badhe mbeleh lek pengen cukur rambut dan semisal potong kuku, ojo ning nunggu kewan selesai. Niki adab napa syarat? Berarti lek nganti potong kuku batal. Maka itu termasuk adab. Karena kita belum menjumpai pembatal yang semisal itu. Walaupun itu adab, apike ngono. Ben sempurna, ning menawi dereng mampu nggih mboten dadi penyebab batal. Nah, begitu. Itu adabnya. Kata haruma di sini ini kan bukan bahasa hadis tapi kesimpulan penulis. Maka dilihat dari secara umum itu masuk kategori dia merupakan adab. Makanya sok sinten kemawon ingkang dipotensikan besar mengki saged beleh begitu masuk bulan Dzulhijjah pun siap niku badhe potong rambut, nggih rambut kepala, rambut kumis, rambut kelamin, kuku dan sebagainya. Mereka ditunda dipun laksanakan mawon samangki ari kala binatang sampun disembelih. Wa yustahabu liman yuhsinu adzabaha ayadabaha udhiyatau biyadi, dan dianjurkan kepada orang yang mampu menyembelih ditandangi dewi. Ta'asiyan birasilah karena mengikuti contoh yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wan Anas radhiyallahu anhu doha menyembelih Nabi Sallam bikap syaini 2 ekor kambing amlahaini. Berarti Nabi satu keluarga beleh loro. Ini menunjukkan duweni siji monggo, loro duwe monggo, telu duwe nggih monggo. Buktinya Nabi menyembelih berapa? 2. Ini tidak diharuskan satu keluarga satu, punya 2 monggo, kabeh 10 ya 10 nggih monggo. Fara'aituhu wadi'an qadamau, saya lihat Nabi meletakkan kakinya ala sifahi di dalam rusuknya. Diklitakne terus dipun pitek damel sikil, dipun cekel mulute, basa Jawane napa? Congore nggih. Tapi pun manusa dicongorne lho nggih. Bengak-bengak jane cuwongormu nggih mboten angsal nggih. Pantese kangge sinten congor niku? Kangge kewan. Tapi lek misuh-misuh nggih tuko. Dipegang, kenting, sret, nah ngoten. Pokok landhep ngoten, sak sretan saged putus. Sakmenika cukup banyak ditawarkan pisau-pisau luar biasa tajam. Tapi syaratnya pun ngantos pisaune nemplek belung, nggih gampang kedul nemplek belung nggih. Semata datang kulit, datang dagingnya, mboten belung ngoten, awete mboten karo-karuan. Pinten regane? Nggih larang. Napa malah produk king Jerman, king pundi ngoten, mahal. Mendekati jutaan. Niku spesial. Kadang wong sitos juga ada sing koleksi ladingin 6 wiyah kan. Ya jenenge koleksi nggih monggo kemawon yen duwe. Tapi tidak diharuskan.
Sehingga nanti bisa digunakan untuk menolong aku duwe stok sapa nyilih pas mbeleh bareng monggo. Itu sekira bisa ditandangi dewi itu lebih baik. Nah begitu. Yusami menyebut bismillah wa yukabiru dan mengucapkan takbir fadabahahuma biyati, beliau menyembelihnya dilaksanakan dengan tangan sendiri. Jadi ingkang dipun ucapne badhe mbelih napa? Bismillah Allahu Akbar. Pipaniku dipun tambahi doa supaya diterima. Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Panjenengan saged mengikuti. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Nah, silahkan. Lek belane wong liya. Tae A, tae B, tae C. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minhum wa min ahlihim. Minhum niku sinten? Niki tiyang-tiyang sing belah niku hum mawon. Wong akeh, wa min ahli dan juga keluarganya. Saged dipun ikuti. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minhum wa min ahlihim. Terimalah dari si pengkorban bersama keluarganya. Mboten saged ya, bismillah Allahu Akbar, ya Allah terimalah dari Kang Bejo lan keluargane. Ngoten mawon nggih. Penak nggih? Nggih angsal-angsal mawon. Ya Allah jenengan tampi saking Kang Bejo lan keluargane Kang Bejo. Boleh. Ketika nggak bisa melawatkan bahasa Arabnya, tapi lek bismillah mosok ra iso lho. Allahu Akbar mosok gak iso. Soalnya itu mesti bisa. Waman lam yuhsin, siapa yang tidak mahir adabaha menyembelih, rategel nopo-nopo dan semisal, istajaro dia mempekerjakan man yadbahu lahu, orang yang menyembelihkan untuknya juga boleh, wa atahu dan memberi kepadanya ujrata upahnya, nakdan uang, min kholisi malis murni hartanya, layuti tidak memberi upah, lahman daging, au jildan atau kulit atau kepala, ajaran sebagai upah tidak boleh. Lek ngupah nih uang niku kudu ngrogoh sak dewi, boten angsal saking kewane niku opah. Dene-dene sing belehne pun dipun opahi, mengke wayah mulih dipun gawani gandul-gandul daging niku sedekah senes upah nggih monggo. Cepatipun ngoten. Mosok diupah njatak nggawa. Ya pancen dhek penggayane double, pertama manjing, sing kedua rata-rata kaum muslimin ra nyawe-cawe ya didumi. Dhek kan termasuk salah satu dari kaum muslimin. Ayo padha-padha oleh. Monggo. Seperti itu boleh. Itu upahnya itu harus disiapkan dari uang mandiri, bukan dari dagingnya. Pamane urunane 4 juta, tokone sapi regane 20 juta. Cek turah duit pinten? 3 juta. Misalnya, cek turah duit pinten? 3 juta. Itu duitnya tinggi ngupah nih boleh. Tapi bukan dari dagingnya, tapi dari duit. Ini kira-kira urunan 4 juta mesti angsal wedhus rega 21 juta nggih. Ya ora mesti, sapa saged ngepas nih. Mungkin saged turah titik. Nah, turane niku menawi dipun damel ngupahi tiyang sing belehne angsal. Yang jelas niku enggak dari dagingnya, kepalanya, kulitnya, kakinya atau apa enggak boleh. Kalau dari hewannya itu bisa dimakan sendiri dan sedekahkan, enggak boleh untuk bahan upah. An Ali radhiyallahu qol, amaroni memerintah kepadaku Rasulullah SAW an akuma ala butini untuk kuurus binatang kurbannya. Wan atasoddaqo bilahmia untuk ku sedekahkan dagingnya, wa juludiyah dan kulitnya,
wa ajalatiha dan perangkat yang ada di hewan. Barang sing nemplek kewan niku sak tambang-tambange dipun sedekah nih. Wala utiya al-jazzar minha, tidak boleh ku berupah kepada si pejagal dari binatang yang dikorbankan, enggak boleh. Tapi dari yang lain. Qol nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah dari uang tersendiri, tidak dari bagian daging. Wa istahabu ayyakula min udhiyatihi, dan silahkan orang menyembelih makan dari binatang kurbannya, boleh. Wa yuhdi al-ahla wal jiran, boleh dihadiahkan kepada keluarga dan tetangga, wal ahdiqah dan teman-teman. Wa yatasaddaqo al-fuqara, dan juga sedekah kepada fakir miskin. Berarti menggunakan daging itu meluas. Liqauli ta'ala wa kulu minha watimul ba'isa al-fakir, silahkan kalian memakan binatang yang kalian sembelih dan juga beri makan kepada ba'is al-fakir, orang yang dalam keadaan pantas untuk diberi. Wa qauli Nabi sallam kulu wadakhiru watasodaku, mau makan silahkan, mau nyimpen nggak habis dimakan disimpan monggo, sebagian juga disodakohkan. Wa yahsulu al-maqsudu bi ayqadrin wa in kana ma yatasaddaqu bihi khairan lahu mimma yakul. Dan alhasil dari apa yang telah kita uraikan, maksud tujuan orang yang menyembelih sebagian dimakan, sebagian disimpan, sebagian sedekah itu boleh. Walaupun apabila disedekahkan itu lebih manfaat daripada dimakan sendiri. Walaupun makan duwi oleh, tetapi ojo dintek-entek nih. Supaya disedekahkan kenapa? Nilai yang disedekahkan lebih gede manfaat daripada dimakan sendiri. Tiang korban dipangan dewi, asal pahala korban boten. Tiang korban dipangan dewi, asal pahala korban boten. Angsal. Ning menawi dipun sedekah nih, niku pahalane malah luwih gede. Maka jalan tengah yang diberikan Nabi SAW untuk pribadinya makan ya boleh, termasuk dianjurkan juga untuk disedekahkan. Itu bunyi ayat, mau makan silahkan, dan supaya kamu berikan makan kepada mereka yang membutuhkannya. Alhamdulillah, materi telah selesai. Kita baca 2 pertemuan, insyaallah akan menjadi penyegar ingatan kita untuk Idul Adha yang akan datang. Sebelum kita cukupkan, ada tanggapan, disilahkan. Kambing yang sangklir itu termasuk cacat atau sangklir? Kambing sangklir itu alat produk spermanya gandul-ganduli, ngoten nggih. Biasanya isine loro niku namung siji. Kenyataan sing wonten niku dagingnya cacat mboten? Mboten napa-napa. Mboten kudu loro, tapi lek milih standare loro nggih monggo. Nek emek siji nggih mboten nangsa, nggih mboten napa, boleh-boleh saja. Enggak termasuk cacat, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Lek nek pasar malah disirik uang, karena pilihannya ya sekira apa-apa. Kenapa? Secara sahnya sah, bahkan mending, kadang rada murah ngoten nggih. Tapi apabila kita milih sing genep lebih mahal, itu lebih baik. Kenapa? Duitnya luwih akeh, luwih sempurna, itu nanti seolah pahalanya lebih sempurna. Apalagi? Ustaz, saya pernah menjumpai di satu masjid itu hewan korbannya itu banyak sekali. Terus? Sampai yang apa itu istilahnya, orang-orang yang mau membagikan itu kewalahan. Terus kepala, kaki itu siapa-siapa yang ambil, sampai ada yang udah saya anu saja, di siapa yang mau ambil saja, siapa-siapa yang mau bawa gitu bisa. Boleh, monggo. Sebenarnya sedekah nih. Ki nek turan sapa putu, monggo ngasto. Gua klidikan. Kepala kaki itu sampai nggih. Gunung itu enggak ada yang bang. Tapi wonten desa pundi jenis mriki ketinggalan nggih. Jawa Tengah. Oh, sik kono.
Kanggo kritikan ora. Kasih tau kritikan. Nggo truk enek pendinginnya sakit nih mungkin. Sepai truk wonten pendingine nggih kita mriki insyaallah mengke payune kathah. Cek kathah tiyang sing butuh. Boleh. Boleh. Yang jelas itu disedekahkan semuanya, sapa-sapa sing butuh, bapak wis turah-turah monggo. Dan diupayakan itu nanti sekira bisa dimanfaatkan. Nggak selesai hari ini, ya dibikinkan pengawet. Ada kulkas raksasa ini lebok nih kabeh, nanti ketika longgar bisa dibersihkan. Ya dipekerjakan orang nggak apa-apa, supaya itu nanti maslahat lebih maksimal. Apalagi? Sekira cukup, itu yang kita sampaikan. Nanti begitu salam saya segera pamit, yang lainnya tidak usah tergesa-gesa. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.